Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Gimana? How's life? How is life? How is life itu bukan berarti Bu Ika itu kepo. Gimana kehidupanmu? No, but it's how are you? Yeah? Fine. Enak sobat, thank you. How about this? Kayaknya sini gerbong kereta sini itu belum ada suaranya, berarti belum berangkat, ya kan? Better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. So how is life, girls? Fine. Another word? Kata lain? Great. Okay, great. Ya. So sebelum saya masuk kepada materi, so let me tell myself, tell my name and hubungannya dengan LDKS itu apa gitu ya? Kok tiba-tiba, who is the woman? Gitu kan? Okay, my name is Nurika Lelia. Anda bisa sebut saya Bu Ika. Di sini nanti yang Sekbid 10 will cooperate, akan bekerja sama dengan saya. Who is in charge in Sekbid 10? Who is in charge? Siapa? Rahel? Oh, still Miss Rahel. That's great. What about Tommy? Sudah enggak ya sekarang? Oh, purna tugas. Oh iya, purna tugas. Oke. Gimana? Something to say? No. Okay. So, saya lanjutkan. Jadi nanti di sesi ini, I will deliver about how to make the OSIS or your organization would be effective, right? Seperti yang dikatakan pemateri sebelumnya, Pak Ahmad Khaironi, pada dasarnya tugas utama manusia adalah ibadah. Anda juga sedang beribadah di sini, tapi jangan sampai ibadah Anda di OSIS menimbun pahala-pahala yang seharusnya Anda dapatkan dari tugas utama Anda. Kenapa? Dikirim oleh orang tua ke sini, ya kan? Nah, I have something for you. What is this? You will see, and it is very popular in school. Oh, of course, Aryo must be very famous in this case. Maybe your name is also here. Would you like to distribute this to the boy over there? Yeah, you got it? You know it? And this is your foot, right? It will be your foot. I want to hear something from you. Kalau ada
surat seperti itu. Bunyinya jam 7.00 sampai selesai. Yang biasanya terjadi bagaimana? Sampai pulang sekolah. Ya. Dari hati yang paling dalam, do you feel that it is effective for your organization? Oh yes. Oh right. If you think it is effective, kenapa? Tak apa. Kenapa? Ayo, pakai bahasa Indonesia boleh. Kenapa kok kalau ada dispen yang 07.00 sampai selesai, kemudian kalian ulangan tidak ulangan, pokoknya Bu ini ada dispen, bahkan tidak ke kelas sekalipun, terus tiba-tiba pokoknya hari itu menghilang. Karena ada surat sakti ini. Dan the boy over there says it is right. Ini benar dan dia setuju. Coba Mas, stand up please. Say your name. Terus kenapa kok kalau ada surat seperti itu sampai pulang itu benar gitu? Stand up please. Apa-apa. Tidak ada yang salah ya. Opinion is never false. Every opinion is right. Tergantung. Menurut kita pasti opini kita benar kan? Tapi belum apa. It is our discussion. Yuk. Untung Anda bukan segmen 10. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghazam dari kelas 11 TPS. Kenapa kok kalau ada display seperti itu sampai pulang sekolah benar? Ya apa ya? Buat istirahat. Buat istirahat. Istirahat dari apa? Dari tugas yang Ini jujur benar loh ini. Benar. Dan itu it reflects what is in your heart, right? Ada lagi Mas? Ya, gimana Mas tuh? Bisa aja. Dia sendirian dan deliver opinion. Nah ini yang biasanya penumpang banyak ini gimana nih? Is there someone who want to say something about this? Ada yang mau mengatakan sesuatu? Tidak ada. Baik. Ini akan kita bahas setelah kita masuk materi ya. Saya ini hanya untuk ya menjajaki ya sebenarnya bagaimana. Dan ternyata anggapan Bapak Ibu Guru selama ini benar ya. Berarti memang begitu gitu loh. Tidak apa-apa. Baik. Sebelum kita ke materi ada satu permainan. Permainan angka. Oke. Kan dari tadi belum berdiri nih. Belum kan? Belum. Katanya kalau lebih dari 1 jam itu ada gejala-gejala yang tidak baik pada tulang punggung atau ginjal. Ya. Ayo. Sekarang tolong berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
11, 16. Ada yang mau ikutan Bapak Ibu Guru? Tidak. Baik, 16. Nanti saya akan membuat sebuah cerita. Di dalam cerita itu nanti ada angka-angka. Ketika angka itu saya sebutkan dalam 3 detik, you must stand up. Ya, stand up dan katakan namamu sekeras mungkin. Ya, maksudnya keras lah maksudnya. Misalnya ingat-ingat belum? Nomornya berapa tadi? Sudah ya? Ya, baik. Contohnya begini. Di ruang meeting ini berkumpul 16, kayak gitu. 16 siswa. Berarti yang 16 kalau sampai 3 detik saya begini tidak berdiri, berarti dia harus menanggung sesuatu nanti di akhir permainan. Gitu ya? Sip? Siap? Ya, yuk, mari. Here is the story. Bahasa Indonesia kok. Tak ada satu orang pun yang mengira apa yang telah terjadi selama 8 bulan ini.
berawal dari 2 orang penari internasional yang terjangkit virus, kini kasus ini kian menyebar. Banyak dampak tak terperikan, contohnya di SMK Negeri 1 Gombong. Seluruh siswa dari 5 kompetensi keahlian terpaksa mengenyam keterbatasan pelayanan ataupun pelajaran praktek. Alhamdulillah dari 3 tingkatan kelas sekaligus sudah banyak yang saat ini bisa mempraktekkan teorinya. Satu tingkat terdiri dari 15 kelas mendadak harus konsultasi maupun produktif di sekolah yang direncanakan akan berakhir 7 hari kemudian. Hari ini di sini 11 November 2020 menjadi saksi bahwa pandemi bukanlah kendala yang berarti untuk terus belajar lagi bagi 16 anak negeri. Oke, kita punya satu korban. Ya, 15, baik, nanti Anda akan mendapatkan sebuah konsensus ya. Nanti ada materi dari saya and you have to explain something. Oke, baik, kita akan mulai sekarang. Ya, ini dari judul saya ini. Kayaknya materinya itu usang. But I want to hear from the victim of the game. Kira-kira tujuan dari materi yang akan saya sampaikan itu. Yes, number 15, say your name and give something. Ya, yang lain siap. Your name first. Solirah. Perkenalkan, nama saya Sofia Anandita dari kelas 11 TKRC. Explain something about aktivitas ini. Kira-kira kenapa kok materi ini akan kita pelajari? What is the goal? Tujuannya kira-kira ada? Supaya anggota OSIS, semua siswa yang ikut berorganisasi bisa lebih tahu apa arti surat dispensasi dan bisa menggunakan surat dispensasi itu secara maksimal. Oke, terbatas surat dispensasi ya. And then, thank you, Mbak Selvi. Salsa. Close. Now, 15. 5 tambah 1. 5 tambah 1 masa 16? Nah, boleh Pak ini saya nanya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menurut Anda, sebenarnya itu organisasi apa sih? Organisasi adalah suatu wadah perkumpulan para siswa untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi tersebut. Oke, ya, thank you. And the last one. 6 dikurangi ini 11 kurangi 6. Nih, 11 kurangi 6 4 ya. 11 kurangi 6 5. Silakan. Louder please. Nama saya Nurhayana Syari dari kelas 10 TKC. Tadi organisasi sudah, sekarang efektivitas. What is the keyword? Kata kunci efektivitas itu yang ada di dalam efektivitas itu apa menurut Anda?
sering, wah ini tidak efektif ini, pembelajaran online tidak efektif ini. Ya, sering begitu, belajarnya apa sih? Ayolah. You know, salah satu manfaat dari organization, ya, berorganisasi adalah public speaking. Ya, di situ Anda akan belajar bagaimana deliver your opinion, bagaimana membujuk orang agar masuk ke dalam apa yang kita akan bicarakan. Ya. Tidak terlaksana atau terlaksana? Terlaksana tapi kurang maksimal. Oh gitu, efektif ya? Tidak efektif. Oh tidak efektif. Berarti kalau efektif Ya, terlaksana. terlaksana dengan maksimal. Great, give a applause to Miss Nur. How should I call you? Nur or Rahma or what? Nur. Nur, like me, Nur Ika. Tapi penulisan saya agak sedikit gaul gitu. MOOR. Ya. Di sekolah ini mungkin ya kayaknya susah ya, tok gitu. Tapi tidak apa-apa. Tidak sombong ini maksudnya ada gaya-gaya tersendiri yang harus dihormati. Kan orang tua itu memberikan nama kepada kita, itu pasti ada apa? Arti itu merujuk pada apa? Tujuan doa. Iya, tujuannya dikasih nama Aryo itu apa? Rizal itu apa? Salsa itu apa? Shasha itu in my mind is toothpaste sama pewarna rambut. Bener gak? Oh iya. Katanya dia generasi micin. Micin amat dikonsumsi kecuali dengan bungkusnya. Next. Nah, this one. Betul sekali tadi, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan. Yang berasal dari kata organon from Egypt. Apa? Greek. Greek apa kira-kira? Yang suka bola itu loh. Greek itu pernah menjadi juara Liga Piala Eropa. Betul sekali, Mr. Aziz. Apa? Prancis, French. Ini sekalian belajar bahasa Inggris ya Bapak ya. Jerman, Germany. Greek apa ini? Pak Aziz lah. Greek apa Pak Aziz? Itulah jalan apa? Jalan serong lah itu loh. Ada yang rumah makan besar. Apa wetan itu wetan? Apa? Wetan Yunani. Great. Greek itu adalah Yunani. Jadi organon is the words coming from Yunani or Greek. That means itu tadi sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Next. Nah, inilah efektivitas. Persis hanya dikemas lebih singkat di sini. Tadi Mbak Nur mengatakan bahwa efektivitas itu berhubungan dengan terlaksananya sesuatu sesuai dengan yang diharapkan atau tujuan yang sudah ditentukan. Betul. Jadi hari ini we are talking about bagaimana membuat OSIS kita nanti efektif dalam bekerja yang bisa diukur dengan apakah hasil kerja Anda tujuannya tercapai sesuai rencana. That's great. Shall we continue? Yes. Ready? Yeah. Next. Nah, this one. There are three components. 3 komponen ini tidak bisa dilepaskan. Ketika Anda mengatakan efektivitas organisasi, maka tidak terlepas dari step-step sebelumnya. Efektivitas individu, efektivitas kelompok, yang akhirnya membangun efektivitas organisasi. So, kalian adalah seseorang yang sudah dipercaya. Amanah salah satu sifat Rasul yang tadi disinggung oleh Mr. Khairani and Madam Jumi. Terus, bagaimana? Pertama, yang harus kita lakukan pastinya benahi diri kita dulu. Apakah Anda sebagai individu yang bisa diandalkan benar-benar? Karena kalian apalagi koordinatornya, ya.
jadi bidangnya kan? Iya. Dari situ Anda baru bisa memberikan kontribusi kepada kelompok yaitu di bidang Anda. Nah, ketika nanti semua individu itu sudah menjadi individu yang prima, yang siap untuk mendukung kelompoknya di bidangnya, bidang-bidang berkumpul menjadi 10 bidang di dalam OSIS berkumpul menjadi organisasi, yaitu OSIS Anda sendiri. Begitu. I want to have something from you. Saya ingin tahu kira-kira apa sumbangsi Anda ketika Anda sudah menjadi koordinator dan menjadi individu yang sudah dipercaya. Kira-kira kerentek atau willing atau semacam keinginan, desire Anda itu apa nantinya setelah kita sudah nyemplung, sudah menjadi satu organisasi. Saya mau nomor 20 dikurangi 20 ditambah 9. Nah, ya. Perkenalkan, nama saya Dira Rahmawati dari kelas 11 MMD. Oh ya, silakan Mbak Dwi. Kalau misal saya sudah jadi koor, mungkin yang saya lakukan pengen lebih baik dari tahun sebelumnya, maksudnya mengadakan proyek yang tertunda menjadi lebih baik. Ya. Berarti memperbaiki yang dulu ya. Oh iya. Oke. Thank you Mbak Dwi. Give applause to Mbak Dwi. Okay, that's great. Jadi ketika ada salah seorang bisa mempromotori individu-individu lainnya di dalam kelompok yang akhirnya bisa efektif kelompoknya, maka itulah titik atau benih bagaimana OSIS nanti itu akan lebih efektif. Nah, sekarang I want you to make group. Tapi kalau grup harus begini ya. Oh ya. Saya ingin tahu apakah Anda itu efektif atau tidak dalam membuat mendiskusikan sesuatu. Kita lihat Mr. Azam. Would you like to move here? Boleh nggak ya ini? Boleh. Would you like to move here? Please have a seat behind Rizal. Saya mau izin Bu, mau ikut pelajaran praktek. Oh, sekarang berarti Anda harus ngomong sesuatu ya? Ngomong sesuatu tok. Ini dia. Di situ ada 4 pilihan warna. Warna apa favoritmu? Oh, gak ada warnanya. Di antara 4 harus memilih. Putih. I think it's not white. That's great, right? Ya, di situ ada kata kunci konsistensi. Berikan satu kalimat tentang konsistensi yang mendukung efektivitas. Satu kalimat saja, and you want to leave now. Mau pergi sekarang ya? Iya. Ya. Say something. Satu kalimat tentang kata kuncinya adalah konsistensi. Menurutmu itu konsistensi itu apa sih? Apa hubungannya sama efektivitas gitu? Konsistensi itu tidak labil lah. Bukan apabila ya. Oh iya, tidak labil. Oh iya. Dalam OSIS maksudnya berarti apa itu? Itu kalau tidak labil itu kan frase kata sifat. Kadang kalimat SPOK kan? Apa? Misal kalau di OSIS ini. Satu kalimat saja. Iya misalnya. Menurut saya apa konsistensi berhubungan dengan kita baca ya? Saya konsistensi berhubungan dengan apa ya?
pas aja lah, bener pokoknya. Konsisten itu apa artinya? Misalnya sholat 5 waktu, ya harus konsisten, tidak terus lah ngantuk subuh habis IG-an tadi malam sampai jam 1 pas tidur saja. Misal kalau menjalankan tugas harus konsisten. Oh gitu aja, ya tidak apa-apa lah. Ya, thank you. Ya, yo, well, I want you to discuss this. Jadi saya akan membagi Anda menjadi 4. Karena the boy is leaving, so Mbak, please join Mas Rizal's group ya. One group. So the first group, the second group, the third group, and the fourth group. Please. Nah, kan belum ada instruksinya. Sudah kepo duluan. Berarti Anda inisiatifnya bagus. Tanggap. Nah, this one. Untuk membuat OSIS Anda nantinya itu efektif, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Keterlibatan, adaptasi, misi, dan konsistensi. Group 1, silahkan diskusikan apa atau bagaimana agar keterlibatan. Kira-kira keterlibatan apa itu ya? Intinya bahaslah keterlibatan seperti apa yang menjadikan OSIS Anda itu nanti efektif. Jangan nyolong start ya. Don't write something on the piece of paper that you got. Second group, you must discuss adaptasi ini maksudnya apa ya, sehingga OSIS Anda bisa efektif. And the third group will discuss misi, and the fourth will be in the topic consistency. Saya hanya butuh 5 menit, tidak lama-lama. Apakah Anda bekerja dengan efektif atau tidak di dalam grup? We will see. Now, saya akan menyetel lagu selesai. One of you must say something here.
grup yang paling banyak? Ya. Yuk. One of you, please come forward and tell what you got from your discussion. Yeah. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Amalia dari kelas 11 TKJC. Ya, dari kelompok 5 membahas tentang konsistensi. Konsistensi adalah disiplin dalam waktu dan sesuai dengan perkataan dan perbuatannya, sehingga dalam melaksanakan suatu acara akan terlaksana dengan baik karena sudah sesuai dengan jadwal. Karena sudah sesuai dengan planningnya dan harus dilaksanakan secara terus-menerus dan tidak waktu. Is it enough? Cukup atau ada sesuatu yang bisa disampaikan lagi? Tidak ada. Sudah cukup? Ya, Miss Sita, give a applause to Miss Sita. Yeah, you can be back. Yeah, you can come back to your seat. Well, terus menerus, luar biasa, betul sekali. Konsistensi, sebuah tindakan yang terus menerus dilakukan sesuai tujuan. And after this, dari yang paling banyak kita akan ke yang paling sedikit. Ternyata ada dua kelompok yang sama-sama sedikit. Ya, saya pilih yang namanya itu ada unsur nama panggilannya itu unsurnya S. Ini Nur. It's your turn. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Oktaviani dari kelas 10 TPC. Saya dari grup 1 dan di sini saya membahas tentang keterlibatan. Jadi keterlibatan adalah suatu keikutsertaan baik itu anggota, waktu, materi ataupun yang lainnya dalam melaksanakan suatu organisasi OSIS. Yang menjadi OSIS efektif karena keterlibatan dalam semua adanya keterlibatan dalam semua anggota OSIS itu dan bekerja secara baik dan maksimal. Yang menjadikan efektivitas karena semua anggota OSIS itu bekerja dengan cepat dan baik. Terima kasih. Thank you, Miss Salsa. Jadi kata kunci adalah keterlibatan semua peserta dengan cepat dan tepat, ya baik gitu ya. Tidak ada yang nganggur. Ibadah another iman. Apa itu? Intinya semua itu berawal dari niat. Jika niat Anda ke OSIS hanya untuk famous, terkenal, itu maka tidak jadi nilai ibadah. Malaikat atid nanti yang mencatat. Nah, rokitnya nggak ada ini catatannya. Ya. Next, ada adaptasi, ada misi. Saya pilih warna yang ada di baju saya. Oh, hijau. Orang tidak ada ini merah. So, misi. The third group 3, please. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Regita Amelia dari kelas 10 TKJA. Di sini saya akan menyampaikan arti dari misi. Misi adalah suatu rencana yang dibuat oleh orang atau organisasi untuk mencapai tujuannya. Dan
misi memiliki dua karakteristik yang sederhana, yaitu dengan mengandalkan niat dan konsisten. Yang kedua adalah suatu yang dibuat untuk menantang diri. Ya, wait. Saya ingin tanya ini. Bagaimana atau apa hubungan misi dengan efektivitas? Misi tadi apa, Mbak? Suatu rencana yang dibuat oleh orang atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Good. It is a plan, right? To reach the goal. So, tadi efektivitas kata kuncinya apa? Di awal tadi. Efektif itu bagaimana? Kalau apa, sesuai apa gitu? Tujuan sesuai dengan rencana. Maka, kesimpulannya, misi itu menjadi rencana atau patokan dasar untuk that's great, awesome, thank you, give applause to Mbak Regita. Next, this is the last one, the last but not the least. Sesuatu yang terakhir tidak selalu yang paling buruk. Jadi kalau kamu suatu saat mengumpulkan tugas, tapi masih dalam rentang waktu, tidak apa-apa daripada cuma nyontoh tapi kerjakannya cepat. Itu mendingan agak lama tapi kamu sendiri itu mengerjakan tanpa copying punya teman. Ya. Karena bagaimanapun long life learning atau pembelajar seumur hidup, pembelajar sejati itu belajar dari kesalahan, trial and error. Kamu dianggap rajin, kata-kata dianggap itu tidaklah permanen, hanya sementara. Memang hidup itu hanya sementara, tapi orang itu kan dikenal karena apanya? Budinya atau amalnya. Seseorang mungkin bisa lupa dengan apa yang kau katakan. Seseorang bisa juga lupa dengan apa yang kau perbuat. Tapi seseorang tidak akan lupa bagaimana dia merasakan atas dirinya. Contoh siswa dan guru. Guru tahu, Mbak Sasha. Oh, rajin. Pertama saya nganggapnya rajin, tak baca. Loh, kok sama ini dengan Regita ini? Oh, Sasha ini emang ini udah ketiga kali nih. Berarti yang ada di dalam kenangan saya adalah Sasha like copying and pasting. Kayak gitu, copy paste lah. Tapi kan ya anak SMK Gombong kan tahu cara bacanya, copy and paste gitu kan. Ya, kopas, kopas. Oh iya, bahasa gaul lah ya. Ngomong-ngomong bahasa gaul, Anda harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Sesuatu yang sering kata-kata yang mirip dengan itu loh, mirip dengan dog. Nah, sometimes saya tidak terlalu mengerti bagaimana ini logikanya tidak bisa diterima ketika kata-kata itu justru membuat si penutur merasa cool. Saya itu gaul loh, saya tahu bahasa-bahasa gini. Tidak. Menjadi OSIS yang baik, jadilah teladan yang baik, berawal dari apa yang kita katakan, berawal dari yang kita perbuat, agar ya Anda itu tidak hanya dianggap, tapi memang benar-benar gitu. Ya, so that's all our discussion. Oh, terakhir adaptasi lah, lupa gara-gara tidak ada yang berwarna orange di sini. Yuk, one of you please. Perkenalkan, nama saya Restu Utami dari kelas 11 TKN Ojek. Dari kelompok 2 adaptasi yaitu sikap mampu menerlibatkan diri dalam berorganisasi atau sikap bisa menyesuaikan diri dalam berorganisasi. Jadi agar kita bisa konsisten dalam berorganisasi, itu kita harus beradaptasi terlebih dahulu dengan hal-hal yang ada di sekitar kita ataupun orang-orang di sekitar kita, agar organisasi itu bisa mencapai misinya dengan baik. Jadi untuk mencapai organisasi yang efektif, semua hal-hal itu yang ada di belakang harus berhubungan satu sama lain, yang diawali oleh
Thank you, Mbak Esther. Great, adaptasi. Beradaptasi dengan orang-orang sekitar maupun hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Ya, is there any question tentang ini? Pak Khairani? Ada yang ditanyakan Pak Khairani? Oh, sudah cukup. Yang lain? Ada yang bertanya? Saya mau bertanya, Bu. Yes. Di sini Yes. sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini kan untuk efektivitas dalam berorganisasi ya Bu. Betul. Nah, di dalam efektivitas sendiri memiliki 4 syarat. Yang pertama itu keterlibatan, kedua adaptasi, ketiga visi, dan keempat konsistensi. Betul. Nah, di kehidupan nyata atau di lapangan kan pasti ada kendala-kendala atau salah satu dari syarat itu ada yang nggak terpenuhi gitu ya Bu. Nah, kiat-kiatnya agar anggota ataupun orang yang belum bisa atau tidak mau memenuhi syarat itu apa Bu kiat-kiatnya? Oke, thank you Mr. Aryo. Mr. Aryo, sebelum saya menanggapi, ada tanggapan dari anggota lain? Ingat bahwa salah satu aspek adalah keterlibatan, maka ada perlu juga terlibat dengan diskusi ini. Nah, apa? Tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau tips dari saya, ketika di dalam suatu organisasi ada misalnya biasanya paling sulit adalah keterlibatan. Jadi apa yang membuat dispen surat sakti itu beneran sampai sore? Itu virusnya bukan COVID-19, tapi ada semacam terbatasnya keterlibatan atau enggannya anggota yang terlibat tidak mau. Jadi dia hanya mau kumpul-kumpul tapi tidak ada kontribusi. Nah, disitulah Anda itu dikirim ke sini untuk belajar. Ketika Anda itu mendapatkan surat dispen dan misalnya diizinkan oleh guru kelas, maka yang harus Anda lakukan adalah bagaimana di dalam diskusi itu semua berkontribusi. Namun ketika terjadi ada teman-teman Anda yang hanya diam, pastinya berawal dari Anda mengajaknya. Mungkin tidak di saat diskusi, tapi di luar itu, lewat chat pribadi dan lain sebagainya, seringlah ditanya. Keterlibatan membuat seseorang dianggap, karena keterlibatan melahirkan eksistensi. Siapa sih yang tidak mau eksis? Semua orang pasti mau eksis. Hanya saja ketika contohnya tadi Sasa atau Restu atau Regita sudah dianggap pemalas misalnya. Males kan kita sebagai koordinator, lah dia pemalas deh. Akhirnya kadang-kadang kita tidak melibatkannya. Tidak kita tanyai loh, oh ya syukur, orang yang apa, tidak ada kontribusinya selama ini. Nah, berawallah seorang pemimpin yang baik bisa menjadikan orang yang paling bodoh sekalipun itu berguna. Begitu. Jadi siapapun nanti yang menjadi anggota Anda, misalnya ketua berarti anggotanya atau koordinator anggotanya itu jawil, ditanya, diajak, kayak gitu. Ketika Anda konsisten, nah betul sekali tadi Mbak Restu semuanya itu berkaitan. Ketika Anda konsisten dalam menjalin kerjasama, walaupun itu nanti Anda mungkin kenyang dengan mungkin sakit hati, kecewa dan lain sebagainya, itu memang konsistensi dibutuhkan. Nah, kalau bisa saya berpesan, besok jika memang Anda rapatnya bisa dipersingkat, itu tolong jangan buang waktu. Pastikan ketika ada misalnya kegiatan, sebutkan satu kegiatan, satu saja. Ya, liga. Nah, liga itu kan ada beberapa hal yang harus dikerjakan. Satu jadwal, satu misalnya membuat undian, membuat bagan, kemudian bagaimana keamanannya, bagaimana teknisnya, dan nah itu langsung dibagi. Kamu teknisnya ini, kemudian dalam waktu misalnya setengah jam atau setor kita bahas bersama. Tapi posisinya setiap yang sudah diberikan tanggung jawab harus sudah ada sesuatu untuk disampaikan. Gitu. Jangan sampai Anda berlama-lama membahas bagaimana ya nyata ini kadang
anu loh, linesman-nya dianggap salah. Lah ya nek misalnya kita ada CCTV bisa membuktikan ini memang tadi Mas kelas 12 ini tadi itu memang sudah out bolanya, atau misalnya ini offside. Nah, sayangnya tidak ada CCTV kan. Nah, di situ diantisipasi di dalam rapat itu dibahas, tapi pembahasannya itu tidak langsung tiba-tiba tanpa arah. Ini biasanya ini masalahnya adalah ada kelas 3 yang tidak terima jika diberikan sanksi atau diberikan keputusan. Nah, itu biarkan masing-masing bagian memikirkannya dulu. Satu bikin undian atau jabat, satu itu tadi mengantisipasi, baru setelah itu dibahas satu persatu. Gitu. Ya kalau bisa, Anda juga harus mendapat restu dari guru kelas. Itu. Kalau Anda ulangan dan guru tidak mengizinkan, kan anggota OSIS banyak, dan yang ulangan pasti hanya 1-2. Ulanganlah dulu kalau memang tidak diizinkan, karena barokah ilmu Anda berawal dari ikhlasnya ya restu guru. Begitu. Ya, restu lagi, mohon doa restu lagi. Tidak apa-apa, itulah doa dari orang tua Anda, di mana Anda akan mendapatkan restu dengan mudah. Ya, begitu. Thank you. Tidak ada pertanyaan, berarti it's clear. Maksimal jam 11 kayaknya loh. Ya, baik, sudah berakhir ini sepertinya. Saya ada satu ini lagi sudah. Saya ada satu lagi untuk membagikan door prize. Door prize saya pilih pena karena semua berawal dari pena. Ini juga magic thing. Pagi ada, siang atau sore hilang. So I choose this. Baik, saya ada permainan jika maka. Nanti saya akan membagi Anda menjadi 2 grup, tapi tidak usah, don't move, sit there. 1, 2, 3, 4. 6 sini, 2 ini, itu adalah kelompok jika. Maka di dalam piece of paper yang kalian terima, satu orang mendapatkan satu, tulislah jika. Terserah mau jika apa aja. Jika aku kaya, jika aku jika aku menjadi juara 1, boleh. Jika ibuku memberi aku uang lebih banyak lagi, boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kelompok yang berikutnya, Anda kelompok maka Anda harus menulis. Oh ini cuma 4 ya. Ini nanti paruan. Ya, paruan. Tulislah maka, terserah maka apa misalnya. Maka aku sedih, maka ayahku datang ke sekolah, maka ayah maka temanku marah gitu ya. Bisa dimengerti? Ya. Sebanyak-banyaknya. Duh, hanya satu kalimat, bukan kalimat ya, klausa. Nah, jika apa itu? Jika sekolahku juara 1 nasional. Mulai dari sekarang. Sekarang ya. Sekarang bebas. Ya. The song will be paused in 5, 4, 3, 2, 1. Next, saya ingin mendengar dari kelompok jika, ya, dan maka. Jika Anda di satu-satu ya,
Jika dulu, kemudian maka. Jika nanti ada yang pas, akan mendapatkan pulpen ini. Ya, berawal dari Mbak Salsa. Boleh? Duduk boleh? Ya. Jika saya tinggi, saya akan Makanya tidak boleh. Jadi hanya jikanya saja. Jika saya tinggi ya. Sip. Jika saya tinggi, Mbak. Maka kita harus menaati Wih, sedikit Pak. ini enggak apa namanya? Match. Match tidak? Kurang. Lanjut. Jika saya mancung, Jika saya mancung, mancung itu salah satu komponen yang ada di gugu kok. Hidungku mancung. Ya Mas. Maka saya harus mengalah. Ternyata belum. Lanjut. jika saya bosan, Mbak. Maka kita harus bisa membagi waktu untuk berorganisasi. Wih. Agak sedikit lah ya, sedikit. Tapi ya kurang which. Yuk, Mbak. Ya. Jika ada jika. Kenapa? jika aku harus makan, Mbak. Yes. maka saya akan senang. Match ya? Wow, baru satu loh. Dua, nanti kalau kurang saya ambilkan lagi. Mr. Aryo, jika aku makan, aku akan senang. Aryo. Jika saya menjadi pemimpin, Bu. Jika saya menjadi pemimpin, Maka aku akan membantunya. emang cinta makanan. Aduh Mbak. Jika aku lebih berani, Maka akan menaikkan haji. Berani apa ini ya? Lanjut. jika saya lari, maka saya akan belajar lebih giat. Jika saya lari, maka belajar lebih giat. Kurang ya? Lanjut. Jika saya sendiri, Jika saya sendiri, aduh gue kan lupa. Maka saya akan menemani gitu ya. Kalau yang ngomong Anda ya mungkin it has no deal gitu ya. Kalau yang ngomong lainnya mungkin. Tapi saya lupa. The boy over there kan left this room ya. Sorry Miss Rahel. Mungkin dijawab dengan kata hati seseorang misalnya. Ya. So these pens belong to Mbak. Jika saya makan, Mbak Rizka and Mbak Hana. Ini ya, nanti ya. Ya, give applause to Mbak Rizka and Hana and all of us. Baik, waduh sudah 2 menit. Saya minta izin untuk satu video. Silakan Anda lihat. Inilah mengapa setiap orang penting dalam organisasi, karena keterlibatan adalah salah satu faktor utama pendukung efektivitas berorganisasi. Sudah pernah ya? Ini tidak bisa ya? Mulai. 你是怎么搞的？哎，陆训练。这是有名的啦。Inilah yang terjadi ketika salah satu anggota kalian sering kena pressure ataupun tidak terlibat, so tujuannya tidak tercapai. Baik, inilah
yang bisa saya sampaikan. Kita akan bertemu dalam banyak kesempatan ya. Hanya saja untuk kali ini Bu Ika cukupkan sekian. Satu hal, ada sebuah moto di mana ada seseorang mengatakan begini. Jika ada 5 tahun tugas untuk menebang seluruh hutan yang luas, menebang semua pohon yang luas, maka 4 tahun akan saya habiskan untuk mengasah kapak dan mencari strategi bagaimana bisa menebang hutan itu dalam waktu yang singkat. Itulah mengapa dalam organisasi kita harus efektif mencari cara agar tidak membuang waktu dan energi percuma. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.